saya pengen ke Mbak Ami dulu, seperti apa sih fashion muslim ataupun industri kreatif kita ke depan di tahun 2022, dan ya kita tidak usah berbicara tentang pertumbuhan ekonomi dulu. Apakah Mbak Ami masih optimis nanti di tahun 2022 kita itu cukup berkembang untuk bisnis fashion muslim saat ini? Silakan Mbak Ami, mungkin bisa dipaparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Mas Jaka dan para pembicara yang luar biasa hari ini, termasuk ada Pak Sapta Nirwandar, mentor saya juga sejak saya mengawali dunia fashion. Bajunya keren sekali Pak Sapta. Kak Delia, semuanya para pembicara, Assalamualaikum. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya mau cerita aja nih Mas Jaka. Kalau ditanya semangat nggak 2022, padahal kita sudah mengalami pandemi dari 2019 gitu. Dan data nasional menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi disupport oleh bidang UMKM khususnya fashion selain kria dan food. Nah, saya cerita aja sebagai owner fashion brands, Royal Kaftan, Modest Fashion Wear, hijab, kemudian termasuk kebaya ya. Itu kalau kita selaku pekerja kreatif, pengusaha kreatif, itu sekarang mau produksi baju, ini saya mau kasih ke pabrik atau ke konveksi untuk produksi massal, itu udah nggak bisa. Kenapa? Katanya penuh. Sudah harus buat konsumsi Ramadan. Artinya ini adalah satu gambaran yang baik dari sisi produksi fashion, khususnya UMKM atau retail, bahwa produksi ini sudah penuh. Artinya demand atau persiapan stok untuk Ramadan yang jelas masih 4 bulan lagi aja, sekarang udah menumpuk, gitu. Udah mempersiapkan. Artinya demand itu cukup besar, khususnya untuk nanti puasa Ramadan. Itu satu. Kedua, kita melihat fashion di Indonesia itu luar biasa. Kenapa? Potensinya kenapa? Karena ada yang tidak dimiliki oleh mungkin bangsa lain. Seperti kita tahu Dolce Gabbana aja udah buat modest fashion wear, udah pakai istilah modest fashion wear. Foremost Dolce Gabbana, kemudian ada banyak lagi ya, ada Langfang kalau nggak salah, banyak sekali. Dan kelebihan daripada Indonesia itu adalah kita memiliki kain wastra. Jadi kita tidak hanya bisa berkompetisi atau mengedepankan hanya dari sisi desain dan quality, tetapi heritage of the fabric yang mempunyai nilai value dan merupakan value yang besar ya untuk bersaing di pasar global atau pasar halal global ini di dunia ya, yang marketnya ada di UAE dan Dubai khususnya untuk modest Muslim wear itu. Kira-kira gitu gambarannya Mas Jaka. Jadi udah penuh. Mau order sekarang, kita mau cetak hijab, mau baju, itu udah ngantri buat persiapan Lebaran. Itulah kira-kira gambaran dunia fashion khususnya retail di Indonesia memasuki tahun 2022. Oke. Kalau Mbak Ami melihat Indonesia ini sebagai sekedar pasar atau gimana? UMKM kita ataupun pengusaha-pengusaha cukup besar nggak sih? Kalau menurut saya kan kalau kita jadi pengusaha atau UMKM pun kita juga menjadi konsumen. Kalau kita sekedar konsumen kan belum tentu jadi produsen. Ya, oke. Jadi kan kita tahu secara demografis Indonesia tuh penduduk muslimnya besar. Nah, spending untuk modest fashion menurut data ya, Islamic Global Report terakhir itu spending global fashion terbesar itu ada di Turki, yaitu dengan total nilai belanja sekitar 29 billion dollar. Kemudian itu besar sekali ya. Turki emang luar biasa sih. Kemudian secondly United Arab Emirates. United Arab Emirates itu spendingnya sekitar 23 billion dollar.
Kemudian nomor 3, seperti mungkin tadi juga Mas Jaka sudah sebutkan, Indonesia memang nomor 3 spending terbesar, yaitu total spending 21 billion US dollar, which is itu merupakan potensi yang luar biasa. Potensi itu tidak hanya di dalam negeri sebagai negara dengan demografis penduduk Muslim salah satu yang terbesar di dunia, tetapi juga dengan kreativitas, kemudian dukungan pemerintah yang luar biasa, termasuk dukungan dari dari MES ya, dari masyarakat ekonomi syariah yang terus menggaungkan halal fashion, kemudian industri halal termasuk food dan kriya dan lainnya, itu bekerja sama, disupport juga oleh Bank Indonesia dan beberapa pengurus dan mitra dari masyarakat ekonomi syariah. Itu kita pengembangan UMKM dan cita-cita tujuan untuk Indonesian modest fashion wear to go international itu sedang diwujudkan, sedang ditata dan diwujudkan menuju ke sana. Indonesia sendiri memiliki kelebihan untuk bersaing di pasar global, bukan hanya dari desainer-desainer atau talenta UMKM yang qualified gitu, tetapi juga dengan inovasi. Kemudian ada satu sebenarnya yang barangkali tidak dimiliki negara-negara lain, seperti misalnya misalnya negara asing ya, maksudnya American designer yang mulai berkancah di modest fashion wear, karena kita punya kain-kain wastra, Sikip juga begitu, Dekranas dan Dekranasda juga begitu mendukung kemajuan kain-kain wastra, sehingga desain lokal atau produk-produk lokal baik untuk pasar lokal maupun pasar dunia itu kian banyak menggunakan kain wastra. Kenapa? Karena ada filosofi atau cerita yang terdapat di dalamnya yang tidak dimiliki mungkin oleh desainer-desainer lain selain quality dan inovasi desain. Kira-kira gitu, Mas. Oke. Terima kasih sekali Mbak Ami. Menarik, ini saya memberikan review sedikit kepada para peserta webinar kali ini. Artinya peluang untuk menjadi produsen, untuk berjualan lah dalam tanda petik busana muslim, itu cukup terbuka. Karena pertama, pasar di Indonesia begitu luas. Bahkan tadi sekarang pun kalau mau pesan ke penjahit untuk Ramadan sudah mungkin full book dan semuanya. Karena untuk apa istilahnya di pasar Ramadan, di bulan Ramadan nanti. Begitu juga di luar negeri. Apalagi kita mempunyai kelebihan seperti yang diutarakan oleh Mbak Ami. Kira-kira seperti itu ya Mbak ya. Kita harus berani mencoba untuk karena pasarnya begitu besar gitu ya Mbak Ami ya. Iya, betul sekali Mas Jaka. Satu, pasarnya begitu besar, kemudian ada tantangan di sini yang harus dilakukan, yang harus bersinergi dengan pemerintah. Artinya bisa banyak diciptakan lapangan kerja baru maupun pelaku-pelaku usaha baru, karena di awal tahun ini banyak sekali kebutuhan untuk labor supply ya, untuk untuk memenuhi kuota fashion tadi. Ya. Ini saya baru bicara fashion dalam negeri, Mas Jaka, gitu. Ya. Apalagi buat ekspor. Jadi bibit-bibit baru di industri kreatif, khususnya UMKM fashion, itu harus terus diciptakan, kemudian dibina agar industri ini bisa tumbuh. Karena bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian atau dreams untuk merajai fashion dunia, modest fashion merajai fashion dunia, kalau kita punya kendala bukan orang-orang kreatifnya, tetapi pekerja-pekerja industri fashion yang cukup, yang banyak, yang tersedia dengan capability atau kemampuan yang baik gitu. Nah, inilah diperlukannya tantangan, dan ini merupakan suatu tantangan dan diperlukan pembinaan yang bersinergi dengan para pihak termasuk pemerintah.
Sebelum saya ke Mbak Delia yang selaku pelaku langsung ke pengusaha busana muslim, saya pengen tanya terakhir ke Mbak Ami. Kalau dari sisi supporting pembiayaan, seperti apa sih Mbak Ami terhadap para pengusaha kita ataupun supporting seperti itu, Mbak? Nah, ini merupakan satu tantangan ya. Pemerintah sebenarnya ada melalui beberapa pihak memberikan pendanaan untuk pelatihan, bahkan banyak BUMN ya, BUMN. Kebetulan Pak Erick Thohir sendiri juga adalah ketua MES, itu yang memberikan pendanaan bagi UMKM pemula. Namun yang terpenting adalah sebenarnya penyerapan hasil karya. Penyerapan hasil karya dari UMKM kreatif ini, pekerja-pekerja fashion UMKM khususnya retail, baik di daerah-daerah di daerah termasuk di daerah pariwisata gitu. Jadi penyerapan ini penting sekali, Mas Jaka. Makanya saya sangat mendukung dan saya sangat mendukung Pak Sandiaga Uno dengan program desa wisatanya. Barangkali nanti di sana saya berharap juga akan ada desa wisata yang menampilkan hasil kreativitas rakyat setempat ya, masyarakat setempat gitu. Jadi bukan hanya permodalan, tetapi penyerapan hasil karya itu juga sangat dibutuhkan oleh pemula-pemula untuk dapat maju, semangat dan berkembang menuju tingkat yang lebih advance gitu kira-kira. Dan luar biasa kan Mas Jaka, bayangin aja kalau di desa wisata ada satu rumah kria yang menghasilkan, misalnya sentra oleh-oleh, tapi ada kain, misalnya contohnya di Garut ada kain Garutnya, memang di situ udah ada sentra Garut gitu. Jadi memang sinergi pemerintah dan dukungannya diperlukan sekali untuk memajukan industri fashion ini. Iya. Jadi sehingga yang seperti itu langsung berdampak kepada masyarakat tingkat bawah ya Mbak Emi ya, kalau misalnya seperti itu bisa dilakukan ya. Sangat siap. Benar. Ya. Baik, saya akan ke Mbak Delia, pelaku langsung ini apa yang dirasakan.